Menurut Purbaya, proyeksi pertumbuhan yang lebih rendah kemungkinan dipengaruhi oleh asumsi kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik termasuk ketegangan global. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 yang dipangkas dari 4,8% menjadi 4,7% menunjukkan Bank Dunia belum sepenuhnya memahami strategi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal indikator dari Badan Pusat Statistik justru mengarah pada perbaikan ekonomi. Menurut Purbaya, proyeksi pertumbuhan yang lebih rendah kemungkinan dipengaruhi oleh asumsi kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik termasuk ketegangan global. Nantinya jika harga minyak kembali normal dalam waktu dekat, Bank Dunia berpotensi merevisi proyeksinya. Meski demikian, Purbaya mengakui dampak proyeksi tersebut dapat memicu sentimen negatif terhadap perekonomian Indonesia. Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026 dapat mencapai kisaran 5,5%. Pemerintah akan terus memastikan program-program berjalan optimal serta menjaga iklim investasi tetap kondusif. Kan triwulan pertama aja mungkin 5,5 poin atau lebih. Berarti World Bank menghitung kita mau resesi, turun ke bawah sekali setelah itu kan. Kalau rata-ratanya ke 4,6, saya pikir World Bank salah hitung. Nah, yang penting begini untuk kita adalah memastikan program-program berjalan dengan baik, sistem keuangan siap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan iklim investasi yang membaik. Saya pikir dengan usaha seperti itu nanti juga pertumbuhan ekonomi akan berbalik lagi. Saya yakin. Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Akbar Johan menilai dampak kenaikan harga minyak dunia atas efisiensi transportasi nasional hanya seperti puncak gunung es atas persoalan biaya logistik nasional. Akbar menjelaskan kenaikan harga aftur memang menjadi salah satu faktor utama naiknya harga transportasi, khususnya udara yang berdampak pada ekosistem biaya transportasi nasional. Akbar mengungkapkan bahwa meski komponen bahan bakar menyumbang sekitar 40% dari total biaya operasional penerbangan, namun ia menegaskan bahwa biaya penerbangan di Indonesia tetap tergolong tinggi secara global, bahkan saat kondisi harga energi relatif stabil. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan struktural dalam industri penerbangan nasional. Alfi mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pemberian insentif bahan bakar, tetapi juga melakukan langkah strategis berupa restrukturisasi biaya penerbangan. Tidak ada perang pun biaya penerbangan kita, biaya penumpang di dalam negeri masih biaya penerbangan tertinggi di dunia. Nah, ini yang perlu dievaluasi sebenarnya. Artinya ada ketidakefisienan di situ, ya, ada ketidakefisienan dalam hal operasional yang harus dikuliti, ya, karena ternyata walaupun kontribusi daripada bahan bakar itu 40% di sektor transportasi baik udara, laut dan lain-lain, tetapi tidak berarti. Ya, pemerintah Provinsi Jakarta telah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home setiap hari Jumat. Hari ini di Balai Kota Jakarta, jumlah ASN yang datang untuk bekerja berkurang. Kebijakan ini berlaku bagi pegawai yang bekerja di sektor administrasi. Adapun ketentuan kuota WFH yang diatur oleh Pemprov DKI Jakarta berada di rentang 25% hingga maksimal 50%. Dengan adanya kebijakan ini, maka terdapat 2 hari kerja ASN yang diatur secara khusus oleh Pemprov DKI, yakni pada hari Rabu untuk hari transportasi umum bagi ASN dan hari Jumat untuk WFH. Pemprov akan melakukan pengawasan ketat kepada pegawai yang menyalahgunakan kebijakan tersebut untuk berlibur. Salah satunya yakni dengan melakukan absensi secara mobile dan melarang penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN yang sedang dalam jadwal WFH. Kita sudah membuat instruksi sekda, kita sudah membuat rapat. Saya yakin Jakarta yang pertama kali mengatur itu, bahkan pergubnya sendiri saya sudah tanda tangani. Range-nya antara 25 sampai 50%, berlaku mulai dengan tanggal 1 April kemarin. Tapi karena 1 April kemarin adalah hari libur, kita efektif laksanakan pada hari ini. Ya pengawasan kalau di Jakarta yang gitu kan infrastruktur.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak pemerintah Iran untuk menghentikan penarikan biaya transit terhadap kapal-kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz. Desakan ini muncul di tengah masa gencatan senjata 2 minggu saat Teheran dilaporkan mulai memungut biaya $1 Amerika Serikat untuk setiap barel minyak yang melintas. Ketegangan diplomatik antara Washington dan Teheran kembali mencuat akibat isu pungutan liar di Selat Hormuz. Presiden Donald Trump melalui platform Truth Social memperingatkan Iran untuk tidak memungut biaya dari kapal tanker yang melewati jalur tersebut. Melansir dari Wall Street Journal menyebutkan bahwa Iran menuntut biaya transit sebesar $1 Amerika Serikat per barrel bagi setiap kapal tanker minyak yang melintas di bawah pengawasan mereka. Pernyataan terbaru Trump ini terkesan kontradiktif dengan komentarnya sehari sebelumnya, di mana Trump sempat mengaku tengah mempertimbangkan pembentukan usaha patungan atau joint venture dengan Iran untuk memungut biaya dari kapal yang melintasi Selat Hormuz. Ia bahkan menyebut bahwa Amerika Serikat bisa menghasilkan uang besar dengan membantu mengatur lalu lintas di jalur maritim yang membawa sekitar 20% ekspor minyak global tersebut. Namun kini, Trump tengah tegas meminta praktik pemungutan tersebut segera dihentikan. Meskipun gencatan senjata selama 2 minggu telah disepakati, lalu lintas maritim di Selat Hormuz dilaporkan tetap sangat sepi. Ketidakpastian mengenai protokol keamanan dan adanya pungutan biaya tinggi membuat banyak perusahaan pelayaran masih enggan melintasi koridor energi vital tersebut. Situasi ini terus memberikan tekanan pada pasokan bahan bakar dunia pada sepanjang April 2026 ini. Sementara para diplomat tengah berpacu dengan waktu menuju negosiasi perdamaian permanen yang dijadwalkan berlangsung di Pakistan. Berbagai sumber iDex Channel. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi berencana untuk melepaskan cadangan minyak tambahan selama 20 hari paling cepat pada awal Mei 2026. Keputusan ini diambil di tengah ketidakpastian mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz setelah terjadinya kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Sebelumnya, rencana tersebut diungkapkan dalam pertemuan menteri untuk membahas situasi Timur Tengah dan akan mengikuti pelepasan cadangan minyak sekitar 50 hari ke pasar yang berlangsung sejak pertengahan Maret dari cadangan yang dimiliki oleh negara, sektor swasta, dan negara-negara penghasil minyak di Teluk. Adapun saat ini, pemerintah tengah bersiap menghadapi potensi gangguan pasokan minyak mentah yang berkepanjangan, di mana negeri Sakura sangat bergantung pada Timur Tengah untuk lebih dari 90% impor minyak mentah yang sebagian besar melewati Selat Hormuz sebagai jalur utama pengiriman energi global yang efektif diblokir Iran setelah peluncuran serangkaian Amerika Israel pada akhir Februari lalu.